Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Yang saya hormati narasumber dan Asyik yang pendek. Yang saya hormati Bapak dan Ibu peserta workshop. Pertama, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita pada hari ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersilaturahmi, bertolak ilmu, belajar namanya sekolah kita masing-masing. Itu baru awal di sesi pertama. Insya Allah ada 2 materi yang akan kita terima pada hari ini. Maksudnya dua sesi lagi, materi masih 4 ya. Untuk hari pertama Bapak dan Ibu kemarin alhamdulillah sangat antusias para peserta. Kemarin sampai waktu kekurangan jam 4.15 sampai hampir jam 5 sore peserta itu masih antusias untuk melaksanakan kegiatan ini. Nah, mudah-mudahan hari ini pun Bapak dan Ibu siap untuk menerima materi sampai akhir. Siap tidak, Bu? Siap nggak? Alhamdulillah. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, di sesi yang kedua ini insya Allah narasumber di depan bagi Bapak dan Ibu ada sebagian sudah mengenal, yaitu Kang Asyik Gunawan MPDI, salah seorang pengawas pendidikan agama Islam di Kementerian Agama Kabupaten Kuningan, yang pada kesempatan ini akan membawakan 2 materi. Yang pertama yaitu akan menyampaikan materi Google Docs. Yang kedua menyampaikan materi Gemini. Ini lebih asik daripada tadi yang disampaikan oleh materi pertama Pak Aan. Insya Allah Bapak dan Ibu pulang dari Ayo kembali ke habitat masing-masing di sekolah masing-masing. Bapak dan Ibu akan membawakan segudang ilmu untuk materi pembelajaran khususnya pendidikan agama Islam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di materi ini kami kelompok 2. Yang pertama yaitu Pak Asyik Gunawan dibantu oleh Ibu Yani Mulyadi dan dibantu oleh teman-teman yang lain. Nanti seperti materi yang pertama, ketika nanti narasumber menyampaikan, insya Allah teman-teman kami para pendamping seperti tadi akan keliling ke meja Bapak dan Ibu. Silakan Bapak dan Ibu ketika ada masalah silakan tanya kepada pendamping yang menghampiri Bapak dan Ibu. Barangkali itu saja yang bisa sampaikan. Selanjutnya kami persilakan sepenuhnya kepada narasumber Kang Asyik Gunawan sampai waktu kita break makan siang jam 12.00. Kami persilakan Kang Asyik waktu dengan sepenuhnya. Assalamualaikum Pak PS Haji Angga. Luar biasa sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak Ibu, masih semangat? Oke. Tentang digital tools atau alat-alat IT. Nah, yang pertama
saya sudah menyelesaikan dari tim pengembangan kompetensi Pok Jawa Barat Kabupaten Kuningan untuk seluruh pendidik bahkan kepala sekolah baik dalam maupun luar Kuningan, bahkan selain itu juga request dari Pok Jawa Provinsi Jawa ya. Jadi kita hanya tidak hanya di sini ya, ini adalah semacam pilot project dan kita akan keliru ke daerah-daerah lain. Saya sudah menyelesaikan 24 slide, jadi Bapak Ibu nanti akan menerima slide ini di grup workshop atau grup belajar ya. Jadi kita ada 2 grup, satu grup belajar pengembangan diri dan itu insya Allah selamanya. Kemudian itu akan jadi ruang kolaborasi kita, saling sharing, saling menguatkan, sharing upaya-upaya penting yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua ada grup angkatan seperti informasi sertifikat ya dan sebagainya. Nah untuk slide pertama di sini jelas covernya ya, kita berada di sini alhamdulillah dijumpakan oleh Allah ya di hotel Ayo Meninggal Jati ya, sebuah tempat atau situs yang cukup bersejarah ya dalam perjalanan NKRI kita. Maka kita hari ini juga menyejarah dan sejarah ini layak untuk kita rekam jejak digital untuk generasi mendatang bahwa kita pernah hidup di sini dan menebar kebaikan, aksi nyata walaupun ilmi dan berkarya manfaat bagi umat. Baik 16 untuk angkatan 1 dan 17 Oktober hari ini angkatan 2. Alhamdulillah kita juga kedatangan sahabat dari luar PKI ya, guru-guru mapel, guru-guru kelas, bahkan kepala sekolah. Kemudian tidak hanya Kuningan, tapi juga ada Subang, Indramayu, Bekasi, Cirebon ya. Banyak sekali ini animo dari mereka besar sekali. Kemudian judul workshopnya adalah transformasi digital ya. Tidak perlu stres menerjemahkan transformasi digital. Bayangkan ketika dulu kita akrab dengan buku leceh, lalu sekarang berganti dengan gadget. Itu sudah transformasi digital ya. Nah, ketika dulu ojek pangkalan stres lalu mendemo pesaingnya, yaitu ojek online, itu sudah transformasi digital ya. Jadi ketika dulu Bapak Ibu ngajar di papan tulis warna hitam, lalu sekarang ngajar di handphonenya di layar lebar tanpa ada laptop yang dibawa, itu sudah transformasi digital. Ketika Bapak Ibu membawakan surat berkenaan dengan hari kiamat, misalnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa taqulu jibal itu gunung yang akan dihamburkan nanti, lalu orang-orang berlarian, bahkan di surat lain mengatakan mereka teriak wa qala insanu ma la ayanon. Nah, pertanyaannya si guru PAI belum cukup siap menggambar karena bukan dari desain seni rupa. Tapi dengan AI gampang sekali. Bapak Ibu nanti di bawah 1 detik saya kasih tantangan untuk menyediakan gambar-gambar yang diinginkan. Wahai AI, wahai Gemini, wahai ChatGPT, saya mau ngajar di kelas 6 hari kiamat, kurikulum merdeka, pasti saya capaian pembelajaran kiamat. Kata kunci atau keywordnya adalah gunung al-jiwa. Tolong buatkan saya gambar gunung yang meledak, orang-orang di sekitar berlarian, lalu binatang-binatang buas pun berhamburan. Nah, seketika muncul gambarnya di bawah hitungan 1 detik kalau nggak salah kemarin dicoba. Lalu Bapak Ibu ya, untuk mengambil hati anak didik, karena ini diferensiasi ya, berbeda keberagaman itu harus kita hormati ya. Jadi semakin memahami keberagaman peserta didik itu semakin hebat pedagogi kita. Sementara anak didik tidak selamanya senang ya kekirian atau matematik, ada yang lebih senang kepada seni. Lalu Bapak Ibu menghadirkan lirik lagu seputar motivasi jiwa, pengingat muhasabah akan datang sebuah hari kehancuran yaitu kiamat. Bapak Ibu lah yang nanti saya tantang membuat lirik lagu di bawah 1 detik. Akan selesai. Hai Gemini, buatkan lirik lagu tentang Al-Qur'an hari kiamat tadi di bawah 1 detik sebanyak 3 bait. Enter keluar. Lalu hasilnya kita bawa, kita migrasikan ke satu aplikasi untuk membuatkan lirik itu menjadi lagu lengkap dengan musiknya. Ketika Bapak Ibu sematkan di YouTube, insya Allah kami tidak akan dibeli oleh YouTube karena tidak mencuri hak cipta orang. Luar biasa sekali ya. Dan kumpulan dari para pejuang edukasi Islam dikumpulkan satu persatu dari pondasi PAUD sampai SD, SMP, SMA, seluruh fasil, maka ini akan jadi produk bersama dari proyek yang bernama literasi, numerasi, musik, lagu berbasis mapel PAI. Luar biasa, tepuk tangan buat kita.
Ya. Dan kita sudah merencanakan alumni dari sini akan masuk di buku antologi karya Bapak Ibu. Nama-nama Bapak Ibu nanti dimunculkan, ya, didampingi atau di-coaching oleh para pengawas baik kabupaten, dan saya sudah pendekatan ke dinas termasuk ke Subdit PAI Kemenang RI Jakarta agar buku itu benar-benar manfaat bagi umat. Jadi kita nggak cuma sekarang ini mau sertifikat, ya, lalu ilmu didapat, teman-teman juga bersahabat, tapi ada nilai lagi. Kita urus ke editor, kita urus ISBN ke Perpustakaan Nasional Jakarta, lalu kita naik staf di penerbit. Insya Allah bisa, ya, karena semuanya sudah kasus-kasus itu sudah saya lewati bersama komunitas belajar CNKRI. Lalu ketika saya diundang oleh Subdit Kemenang RI untuk mengisi pelatihan yang sama seperti ini di Kecamatan Kuta, Swiss Hotel Bali, maka materi-materi itu pun sama dengan yang akan diberi di sini. Bahkan di sini lebih dikembangkan karena Kuningan adalah pilot projectnya. Bahkan Pak Dinas, Pak Kadis meminta supaya lebih mantap lagi dalam program akselerasi percepatan Kabupaten Kuningan sebagai Kabupaten Pendidikan. Luar biasa. Oke, terima kasih. Kemudian selain kedua adalah di sini ini hanya perkenalan dulu aja, ya, bidang kompetensi pengawas. Jadi bidang kompetensi pengawas ini yang pertama Pak PS Ali, ya, senior saya, kemudian Pak Yadi yang di sebelah sini, beliau wilayah binaan di Lurah Agung dan Karangasem, luar biasa. Sementara Pak Haji Anwar di Ciwanu dan Ciberem, ya, Cibirin, ya. Kemudian mereka itu tulen asli orang Kemenang, sedangkan saya masih dalam proses murutan yang belum berhasil dari Neput ke Kemenang, ya. Jadi kalau gaji ASN memang ikut, tapi kalau untuk sertifikasi pencairan Kemenang, jadi dua bapak, ya, lumayan berat mengayominya karena sekali saya sana sini stop, ya. Jadi seperti itu, dan akibatnya bisa dirasakan, ya, waktu rekrutmen ketiga, betul nggak? Diminta kita pilih siapa, anak siapa, betul nggak? Nah, sementara di bawah naungan itu sudah besar-besar direkrut untuk P3K, betul nggak? Untuk PPG, ya. Lalu nasib PPG masih jadi persoalan, ya. Secara kebijakan idealisme mungkin milik Kemenang, tapi secara status kedinasannya, Dapodik dan semuanya itu Dikbud. Jadi dua bapak ini lagi repot, ya, gimana sih nasib di rumah tangga kalau ada anak yang mungkin tak diharapkan kelahirannya atau tidak, ya, oleh keduanya, ya. Kata Dikbud, ya, saya berwenang, ya, di kompetensi lain, ampun paralu agama Kemenang jagoan, saya Kemenang, saya bisa ngetes, tapi biasa kalau cici nah, jadi akhirnya dua anak berantem, kita jadi korban. Dan nggak apa-apa, jadi seperti biasa ganti menteri, ganti guru ada kebijakan, mudah-mudahan kepemimpinan sekarang sebenarnya lebih berpihak lagi pada pejuang-pejuang Islam, warasatul anbiya, para pewaris ajaran Nabi, ya, luar biasa. Amin. Kemudian saya tadi sudah perkenalkan Kang Asep, ya, Instruktur Nasional Kemenang RI, juga founder dari komunitas belajar kalau satu Bank NKRI, PMN, Kemdikbud RI Jakarta, kemudian pengawas sekolah di Dikbud, ya. Bertahan di Dikbud berarti saya harus menegakkan PAI-nya, ya, karena Dikbud sudah mencoret pengawas PAI dan pengawas Pokjawas, seluruh pengawas di PS binaan semua. Jadi statusnya PS Bina. Kalau mau bertahan di Dikbud, kalau mau mempertahankan idealisme PAI-nya, maka harus hijrah ke Kemenang, ya. Dan itu luar biasa sekali, ya, sampai sekarang masih terlalu. Kemudian kita dari itu pengembang kompetensi ini hajat pertama, yaitu workshop, ya, insya Allah kita ikhtiarkan berdurasi 8 poin PMN Kemdikbud. Ini 32 GP, ya. Nah, kemudian kita support untuk jiwa pembelajar, ya. Jadi kesini tujuan utama memang belajar, ya. Lalu kembali ke ayat literasi pertama itu baca, ya, niatannya bukan sertifikat. Di ayat selanjutnya adalah disinyal putaran sekolah harus karena niatan atas nama rukmu yang telah menciptakanmu, bukan atas sertifikat, viewer, jumlah lain, subscriber dan sebagainya, ya. Kita akan kalah oleh para youtuber yang lebih keren, ya, seperti nanti belajar, kita belajar video, ya, film pendek, lalu semakan di YouTube. Jangan kecewa kalau tidak ada yang lain. Subscribe dan viewer sedikit, karena bagaimanapun, ya, susah digemari posisi kita, ya. YouTuber yang hebat itu yang kita menjadi dan sebagainya, ya. Mereka pemersatu umat, ya, dan sebagainya. Kita bersusah payah di kelas mendidik karakter, membangun problem belajar Pancasila, sementara di luar banyak guru-guru bayangan,
ya. Setelah orang tua dan guru, yaitu semisal yang kita berikan ya, itu paling banyak diminati, viewernya lumayan, dari YouTube juga terus ngalir tertentu. Nah, guru yang menyajikan konten-konten kependidikan jangan harap banyak peminatnya. Disitulah kembali ke ayat Bismillahirrahmanirrahim. Karena Allah saja kita ya menguaskan mencukupkan jiwa kita dengan janji-janji Insya Allah. Ya. Itu saja. Kalau nggak itu stres ya, stres. Kalau nggak itu stres, kita ngapain bikin konten? Nah, kemudian pembelajaran ikhlas. Lalu ikhlas itu bukan berarti tidak doyan amplop dan sebagainya ya. Ikhlas itu tetap berjuang ya, mendidik putra putri di amplopin atau tanpa di amplopin ya. Di amplopin lebih semangat, dari amplopin juga tetap dakwah dan edukasi ya. Itu ikhlas ya. Kemudian ciri ikhlas lain tidak kecewa dengan penilaian orang lain. Mau jempolnya terbalik udah nggak usah kecewa. Kemudian beramal aksi nyata ya, lalu tumbuhkan akhlak karakter mulia. Nah, ini sudah menjadi poin waktu mereka mengharapkan pendidikan kita di TK 2 tahun, di SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun tidak hanya sekedar SKL itu secara kompetensi bukan, tidak hanya meluruskan siswa untuk bisa dikomunikasi atau penguasaan materinya, lalu keren siswa psikomotor atau keterampilan, tapi juga secara dalam bersosial dan spiritual. Ya, semua malu-malu diakui oleh ayah atau ibu bahwa karakter itu akhlak mulia berbagi Tuhan dan dengan kami. Mereka malu untuk kata itu misalnya akhirnya diambil kata berguna berkata dan berakhlak mulia. Itu maksudnya ya. Kemudian yang kedua adalah berbineka lomba hormat kata murid di sana karena itu tidak ada lagi mulia tidak ngatain orang tua itu tidak ngatain orang tua itu. Nah, sekarang tidak boleh lagi. Kalau misalnya semester 1 mereka masih membuli, memborong dan sebagainya, jangan diremediasi karena untuk akhlak tidak ada remediasi. Tapi dibina masih ada kesempatan dari fase A sudah fase dari teman kelas 10 sudah saya di sekolah. Kan gitu ya. Ingat Bapak Ibu meskipun kita belajar di sana, jangan membawa-bawa teknologi karena teknologi selalu dengan nanti bisa intelijen atau kecerdasan buatan. Mereka bisa meminta anak didik kita, tapi mereka tidak bisa menyalahkan anak didik kita. Ya, itu makanya panduan dari Rasul dan diabadikan Allah Quran Rabbi Habli Minas Solihin. Ya Allah, anugerahi saya keturunan soleh, anak didik yang soleh-soleh. Setelah dididik oleh saya 6 tahun di SD, imannya, soleh Islamnya dan soleh Islamnya. So, life dan hak artinya beres otak, beres hati, beres terampilan atau sekiranya. Nah itu. Nah kemudian ketika anak kita kasih PR berapa jumlah rakaat sholat subuh, si anak gampang, jangan mau. Beda dengan buku lenses zaman kita. Mereka mau megang gadget, lalu bertanya, pertemankan gadget, pertemankan Google, pertemankan AI. Hey AI, hey Google, jumlah rakaat sholat subuh ada berapa? Aku dikasih guruku. Jebret kaluan jawabannya, jumlah rakaat sholat subuh 2 rakaat dimulai dari takbiratul ihram di akhir salat. Google bisa memintakan generasi, tapi tidak bisa menyolehkan. Ketika kumanan ada di seluruh perkemanan, Google tidak ada yang membawakan anak kita, betul kan? Orang tua ini peran yang tak pernah tergantikan, ya betul tidak wajar? Ya, luar biasa orang tua itu. Ya, makanya harus yakin, harus bangga dengan profesi ini. Ya. Kemudian selain ketiga, di sini ada ajakan yang cukup nyeleneh ya, sengaja membuat kata-kata yang nyeleneh, ngopi, ngobrol perihal ilmu IT, meta, melek digital. Jadi dengan slide ini kita mengajak teman-teman guru dan kepala sekolah serta pengawas se-NKRI ya se-Indonesia untuk hijrah dari pribadi yang gaptek, jagat teknologi menjadi pribadi yang meta, melek digital. Ya. Suka nggak suka kita udah diberikan Allah di zaman yang serba digital. Dan anak didik kita rata-rata kelahiran 2010 ke sini mereka dipatwa oleh para ahli sebagai generasi post Gen Z. Jadi ciri generasi itu yang sekarang SD, di TK, di SMP, SMA sekarang ciri hidup mereka tidak bisa hidup tanpa gadget. Ya sehari-hari ya sampai pesan loket aja pakai gadget, pesan ojek pakai gadget. Ya tidak mengenal pasar becek, ya susah ojek, mereka ojek tinggal online. Ya. Nah kemudian ke pasar tinggal pakai jempol aja, mau Lazada buka apa ya, lalu dompetnya beda dengan kita.
kita dompetnya bungkelkan, ya bungkelkan Pak Holik bisa di rawat, tapi dompet anak kita barcode, ya, tim langsung ngalir uangnya, luar biasa sekali. Saya pernah tadi sama anak saya ini, tolong isi ya, top up, bingung ya, akhirnya kita duduk belanja, gitu. Katanya dompet udah habis besok. Nah ternyata ya dia bisa setiap kali ke madrasah bawa koin dari belajar dan bukan lalu jualan barang di madrasah. Kemudian dompetnya habis, maka minta top up, minta diisi ya. Kita juga gitu ya. Punya dompet banyak tapi isi. Nah, dompet kita dan mereka udah virtual. Makanya nanti ada barcode ya, pembuatan soal di balik barcode. Jadi guru yang zaman now ke kelas tidak lagi bawa serta itu bukan perangkat administrasi ya, kertas, lalu soal-soal assessment, lalu materi pelajaran cukup pakai ini atau handphone atau rekor ya. Jadi di sini sudah ada soal ulangan, di sini sudah ada materi dulu, materi sholat ya, sholat jenazah dan sebagainya. Tinggal pakai barcode. Anak yang minta, Bu, asesmen dong, formatif hari ini, bab jenazah, oke, silakan tuh barcode-nya. Oleh mereka di scan, dibaca, ting keluar soalnya, soal sholat jenazah. Luar biasa ya. Kita tinggal observasi. Kemudian di sini ada analyzer, tinggal diklik kanan, lalu open di tab yang baru, new tab. Nanti muncul di sininya. Ya, jangan langsung open klik kanan open ya, karena kalau open mengganggu slide yang ini. Biar nggak mengganggu, maka buka slide yang baru yang ini. Nanti tinggal diputar di sini. Ya. Lalu kemudian ice cream. Bapak Ibu kalau ngajar di kelas di awal dengan energizer, ya, pembangkit semangat, pembakar jiwa anak-anak. Nah, kalau di tengah-tengah pelajaran lelah, maka ada ice cream. Nah, ini ice cream ya, ice creamnya udah ada 2 ya, masih banyak lagi. Kemudian pulang dari sini tidak ada lagi PR, Pak, tolong kirim perangkat aja, modul aja dan sebagainya. Udah saya siapkan semuanya. Sudah TK, angkat tangan. Pak U TK. Kemarin ada. Oke, yang SD, reset, angkat tangan. Oke, nah nggak usah stres lagi, di sini udah ada perangkat aja SD ya. Klik kanan, new tab, nanti akan diarahkan. Kalau yang TK, klik kanan, new tab. Nanti tinggal dibuka di tab yang baru, TK-nya A atau B, tinggal klik 2 kali dengan cepat, kemudian klik lagi, lalu pilih mau kurma atau mau lagu, atau mau MA, materi aja, modul aja, atau mau MT, modul project, semuanya ada di sini. Ya. Kemudian yang SMP, SMA, SMK angkat tangan dong, ya. Oke, di sini SMK sudah disiapkan Pak ya. Jadi nggak usah pusing-pusing lagi ya. Kita happy aja. Perubahan kurikulum itu ya sunatullah ya. Saatnya musim durian udah, jangan ingatkan musim rambutan, ya. Udah jangan ingatkan kurma. Sekarang memang masanya musimnya kurma. Jangan khawatir gantian itu dulu ya. Jadi yang paling penting adalah move on, cepat. Beranjak dari satu jihad ke jihad berikutnya, gitu kan? Dari satu lahan ke lahan berikutnya. Kita mengingat ya, ngabati kalau calon. Jadi hidupnya untuk masa depan ya, bukan untuk ke belakang. Spion memang perlu, tapi tetap mata ke depan. Nah, kemudian untuk modul ajar di sini udah ada ya, modul ajar. Klik kanan, lalu nilai. Kalau dulu RPP, udah nggak usah pusing lagi ya. Karena datang ke sini full untuk praktek, ya, bukan untuk mengingat-ingat ngabatin perangkat aja, ya. Nah seperti itu. Kemudian proyek ada semua di sini. Mau elemen tentang apa, dimensi apa, ya, semua ada di sini. Kemudian regulasi, katanya, wah, kita biar harus nih, harus jelas-jelas berdasar. Kita ngajar selama ini berbasiskan ayat berapa, surat apa, hadis apa. Nah ini ayat hadis ada, yaitu Permendikbud nomor 12, ya. Ini yang mendasari kita menjalankan kurikulum merdeka. Di sini sudah ada permen, tinggal ditulis saja, nanti keluar kayak permennya. Kemudian untuk capaian pembelajaran ada nomor 32 dan untuk proyek ada di nomor 31. Ya. Nah kemudian untuk platform merdeka karena kita di bawah naungan Ibu, maka ada akun belajar ID ya. Belajar ID lalu buka PMM. Nah ini di PMM ini ada ya. Tinggal dibuka. Lalu soal-soal literasi dan numerasi berbasis mapel gaya ada semua. Nah itu untuk slide yang ke-4. Dan ini slide yang kelima untuk kelas belajar kita ruang kolaborasi ya. Ta'awanu al birri wa taqwa, saling tolong menolong di grup ini. Bagi yang butuh bantuan apa saling aja di sini ya.
lalu pengen bikin musik belum bisa atau lupa lagi, salin aja di sini. Nah, silakan buka handphonenya Bapak Ibu. Kemudian di handphone itu ada Google, kita langsung praktek. Ada Google di HP Bapak Ibu. Lalu di samping Google ada mikrofon, betul nggak? Mic. Lalu di samping mikrofon ada kamera, betul nggak? Ya, betul tidak? Oke. Nah, udah fokus ya. Silakan gunakan kamera yang paling kanan di tombol Google. Kemudian setelah itu ada telusur? Iya, silakan ditelusur siapa yang tercepat, pembelajar tercepat kali ini siapa, apakah cukup lebih baik dari yang kemarin, angkatan 1, boleh maju ke depan. Silakan diawali dengan bapak-bapak yang di sini, ibu-ibu yang di sini. Silakan siapakah yang cepat menaklukkan kode di balik barcode ini, ya. Maju aja Pak, jangan sungkan-sungkan. Iya, kita langsung terintegrasi dengan materi kurikulum Merdeka dalam praktek kali ini. Nanti anak didik kita di kelas seperti itu, ya tidak ada yang ngantuk, ya semua menggunakan gadget untuk pembelajaran, menaklukkan soal-soal assessment di balik barcode, menaklukkan materi pembelajaran di balik barcode. Ke depan aja, Pak, ke depan aja. Nah, ini gambar anak didik kita. Ada yang pemberani kelasnya diferensiasi, beda-beda ya. Ada yang malu-malu meong, ada juga yang nunggu balannya maju ya. Balan maju, orang maju. Nah, terus saja terus. Nah, luar biasa ya. Inilah kelas kuliah di pasar, tidak boleh ceria, tidak boleh pakai data ya. Tidak boleh enggak pedulian, tapi harus aktif kreatif. Luar biasa Pak Haji. Pak Haji boleh diabadikan di dunia. Pak Kiai Toto ini menyejarah biar anak cucu tahu bahwa ibu bapaknya benar-benar rajin belajar ya. Berani aja harus rajin belajar. Oke, boleh ya, boleh kesini. Silakan ya. Nanti di kelas Bapak Ibu bebaskan seperti itu, karena kurikulum mereka kurikulum yang memerdekakan, ya, bukan yang menghambat kreativitas. Ya, silakan aja. Ya, oke. Nah, silakan. Kita mau. Jangan sampai nggak ada yang di-shoot, semuanya harus kena syuting. Kita bikin film sejarah hari ini di situs bersejarah Unikar Jambi. Ya, yang sudah sukses tolong bantu. Kalau aset itu kayaknya persyaratan 3 itu, jadi susah kontrak sama orang lain, dan jangan pakai tanggal lahir. Biasanya cepat ini boleh pakai gitu kan. Kalau 97 gue dipotokin deh. Kadika grup kan kurang. Kadika grup kan hari internet se-Indonesia 2 hari ya, itu basis data BCA nya bisa didobrak ya. Pencuri profesional ber-IT yang pindahin nomor rekening A ke nomor rekening B tanpa menyentuh ATM, cukup dari pojok kamar pakai handphone. Luar biasa ya. Itulah hebatnya ilmu kata Nabi ya. Ke neraka aja dipermudah kalau pakai ilmu ya. Itu luar biasa ya. Nah, kalau nggak pakai ilmu paling nyuri-nyuri ayamnya dikebukin. Luar biasa ya. Besok banget ya. Tapi kalau pakai ilmu itu naik ya. Dipakai daun biru warna oranye di habis ya. Kemudian digiring. Nah, kemudian kita pilih. Oke, kita pilih yang mana. Kemudian Bapak Ibu lihat di pojok kanan atasnya ya. Pojok kanan atas itu titik 9 ya. Titik 9. Ini namanya Google Drive, penyimpanan. Jadi saya sarankan pulang dari sini jangan lagi nyimpan file-file penting di HP. Apalagi jangan bersih-bersih yang malas. Anda baru bilang imannya di mana? Tahu-tahu tumpuk HP-nya ngehack ya. Lalu mau beli lagi yang baru boros. Lalu nyimpan file penting di laptop, itu juga tidak aman. Gimana kalau laptop ada yang ngancurin? File penting ikut aja. Betul nggak? Jadi ini kok laptop HP saya penuh ya. Ya wajarlah nyimpan di HP dan di laptop. Simpanlah di Google. Google Drive itu basis penyimpanannya berbasis cloud atau kawan. Ya, jadi kalau HP-nya ada yang hancurin atau kebakar atau ada yang ngebanjirin, tinggal beli HP baru, lalu akun Google yang ingin masukin, passwordnya masukin, maka file 10 tahun ke belakang muncul lagi. Ya, nyimpen apa aja bebas di sini. Lalu pengelompokan
misalnya foto keluarga Idul Fitrian di sini, ya, file sertifikasi di sini, berkas. Praktek di bawah 1 menit, kita coba. Lalu klik Google dokumen warna biru, klik, yang sudah. Wah, hebat, selalu belajar cepat. Ya. Oke, Pak Kiai Toto dan Bu Pesiani boleh keliling, ya. Nah, barangkali ada tetangga yang lupa ya, yang tersesat, silakan dibantu, ya. Pembelajaran cepat, jangan ketenangan, ya. Ilmu Anda telah dihisap di akhirat, ya. Jangan membiarkan yang sebelah dengan kesesatan. Cepat kasih tahu, itu namanya kolaborasi, kawan, ya. Oke, yang kedua, jangan coba-coba milih yang blank atau yang kosong. Hindari yang blank. Silakan pilih yang mana aja, asal jangan yang blank dokumen atau kosong. Nah, itu. Terakhir, silakan Ctrl A lalu delete. Kita akan mulai dari awal, ambil ukuran dulu bebas, mau 30 mau berapa. Lalu keluarkan tools atau alatnya, menu ke-6 dari kiri dari jajaran atas. Lalu pilih menu ke-11 dari atas, voice typing, lambangnya mikrofon atau dictate. Klik. Asalnya menjadi al-arol warna oranye, maka aktif. Setelah aktif, berlaku pulsa oleh password. Berkata yang baik, karena akan terekam. Saat rekaman, hindari noise atau keributan di belakang seperti tahu bulat, cilok dan sebagainya. Si emaknya bisa terekam dia karena karya. Oke, kita coba. Saya akan mengubah lisan saya jadi tulisan, mengubah budaya tutur menjadi ketikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang sudah berhasil? Ada yang sudah? Google. Tuh, ada sekarang titik 9 di pojok kanan atas. Selanjutnya pilih apa? Wah, itu namanya. Lalu pilih apa? Mikrofon. Silakan Bapak bicara. Nama saya Hari Asmari dari SMP 2 Jalan. Oke, besarkan dulu Pak. 2 semesternya Google Docs sudah Allah beri, laptop sudah ada, sinyal internet lancar. Lalu alasan apa lagi untuk jadi muslim yang mager, malas, gerak? Berikut ini, paragraf 2 akan diisi oleh Bapak Ali dari SMP. Titik. Paragraf baru. Bagaimana kesan Bapak setelah menaklukkan Google dokumen bersama Pokjawas PAI di Kota Ayong Indonesia? Pesan saya sangat bahagia jadi mendapat ilmu baru ya, dari PPF. Ini akan menjadi tambahan ilmu saya untuk menerapkan di pembelajaran di kelas saya. Luar biasa, tepuk Diferensiasi lagi sehingga kebutuhan belajar siswa di sekolah itu bisa terpenuhi dengan pembelajaran digital tersebut. Oke, luar biasa sekali. Tepuk tangan. Nah, selanjutnya yang 2 orang yang belum kejar akan saya ajak menaklukkan satu aplikasi masih milik Google. Google itu memiliki beberapa aplikasi yang bisa dimanfaatkan para guru zaman now. Semua aplikasi berada dalam titik 9 pojok kanan atas. Bisa dipahami Pak? Titik 9 pojok kanan atas. Oke? Pertama Pak Ayib, kedua Pak Soleh. Pak Ayib dulu di sini. Oke? Oke, Bapak Ibu siap-siap taklukkan aplikasi kedua. Oke. Pertama, klik titik 9. Klik titik 9. Kedua, barisan kedua ada Google Gemini. Klik Google Gemini. Kemudian nanti akan muncul tombol di sebelah kiri agak ke bawah warna ungu atau biru. Namanya mulai percakapan dengan Gemini. Klik. Lalu selengkapnya, klik terus selengkapnya. Terus selengkapnya, sampai ketemu di ujung lanjutan. Kemudian di tombol setting kita klik, lalu kita bersuara di sini, misalnya, lalu izinkan mikrofonnya pojok kiri atas, allow design atas. Nah, diizinkan. Oke, saya coba dulu ya. Ini benar dan klik. Hai Gemini. Kirim tuh. Udah dibahas sama dia.
Ya, ini teman curhat pulang dari sini jangan merasa lagi hidup kesepian tanpa ditolak ke pasangan. Buka Gemininya, ajak curhat. Ini curhatannya. Nih, contoh. Dari mulai pertanyaan yang gokil, yang konyol sampai pertanyaan akademis. Kita mulai pertanyaan konyol dulu. Hai Gemini, mulai sekarang kamu jadi teman aku. Tolong panggil aku Kang Asep. Oh, jawabannya apa? Hai, Kang Asep, senang sekali bisa menjadi. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Kita tes lagi. Pak Ayi punya calon berikutnya yang belum ditampilkan artinya kita curhat Gemini. Hai Gemini, hai Gemini. Oke. Hai Gemini, aku. Hai Gemini. Oke. Hai Gemini. Hai. Dia kayak ini. Dia budi. Oke. Nah, sekarang kenapa yang ini? Kita tes yang ini lagi. Hai Gemini, tolong buatkan saya 2 bait puisi romantis untuk nembak calon saya. Ini anggap saja literasi puisi di zaman now. Cepat ya, nggak pakai lama. Enter. Lihat hasilnya. Ada nggak? Jantungku beatnya makin kencang setiap kali dekat denganmu sayang. Lebih dari sekedar teman, itu yang kurasa. Luar biasa, tepuk tangan buat Pak Ayat yang telah berselingkuh dengan Gemini. Mulai sekarang yang pernah merasa kesepian, ibu-ibu hati-hati ya. Jangan kamu jadi istri soleha di rumah dengan ciri berdasarkan hadis dilihat suami menyenangkan, disuruh langsung tidak ada efek. Kalau malas begitu akan tergeser peran kesolehan dengan robot-robot buatan berbasis kecerdasan buatan. Robot itu tidak ada nolak-nolak ya. Bisa jadi nanti yang ngajar Iqra 1 sampai Iqra 6 di madrasah bukan ustaz-ustaz, tapi robot-robot yang telah disetting seolah-olah jadi ustaz. Ya, kita nggak tahu 15 tahun ke depan akan seperti apa dunia ini. Bisa jadi bersinggungan dengan orang-orang di pasar, boleh jadi itu bukan orang kebetulan, tapi robot-robot ya berkonsentrasi seperti manusia di dalamnya kecerdasan buatan. Oke. Kemudian sekarang yang akademik, silakan yang akademik. Cuma yang sudah menaklukkan Gemini angkat tangan. Wah, luar biasa. Tepuk tangan buat pembelajaran cepat. Sekarang 2 soal. Contohnya dari saya seperti ini. Nanti Bapak ikuti formatnya atau formnya. Form itu rumus atau perintah. Semakin cerdas memerintah, semakin bagus outputnya dari Gemini. Kita coba. Hai Gemini, saya seorang guru PAI, pengen ngajar kelas 3 kurikulum merdeka, tapi belum punya soal asesmen tentang sholat. Buatkan 5 saja pilihan ganda lengkap kunci jawaban. Enter. Sudah dibuatkan. Betul tidak? Oke, kita baca soal nomor pertama. Boleh. Oke, boleh dari bawah. Nah, kurang atas nah. Siapa yang ini soal akidah? Siapa yang bisa namanya ini? A. Matahari, B. Bulan, C. Allah SWT, D. Bintang. Jawabannya adalah Allah. Oke, tepuk tangan buat yang di depan. Luar biasa sekali. Dipersilakan, udah videonya udah, yang penting video ya. Kita berada di zaman penuh pencitraan, jangan lupa video ya. Silakan. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Oke, silakan kita refleksi. Yang sudah berhasil Google Doc, angkat tangan. Google Dokumen, angkat tangan. Yang sudah berhasil Google Gemini, angkat tangan. Oke, sekarang berdiri sebelum ketemu Bapak Ali. Bapak Ali insya Allah sekarang sampai di Soma, dari di Soma sampai yang 2 ya. Sekarang berdiri dulu, silakan berdiri. Oke Pak Ali, bawa temannya. Siapa lagi yang mau cepat ke depan? Semua yang berpasangan, yang tidak ke depan pun berpasangan. Silakan berhadapan. Ya, siapa namanya? Namanya? Ya, Ibu Black Apple.
jilbab hitam. Bu, ya, silakan ke depan. Ya, ke depan. Bawa pasangannya Bu, perempuan dan perempuan. Oke, saya ingin sama Teh Pepi berhadapan-hadapan. Gampang sekali ya. Tolong disimak dulu. Karena menyimak itu adalah oke. Mohon simak, karena menyimak adalah sertifikat ya. Siap? Untuk laki-lakinya dulu, Pak Haji Ali bawa 4 laki-laki ya. 4 laki-laki baju. Ya, oke, silakan. 4 orang yang laki-laki. Siapa aja yang lepas? Siapa aja? Mohon berdebat, Pak Abdul Wahid. Boleh ke depan? Ayo, bawa pasangannya. Coba aja ya. Coba. Pak Anwasi, sahabat PLTG, Pak Anwasi, mana Pak Anwasi? Oke. Ya, biar ke kamera semua, yang laki-laki itu. Oke, semua yang dulu berdiri dulu, mohon ya kita berdebat. Oke, Pak Ustadz Busnadi, mohon maaf imbauan saya di sini. Pak Ustadz Busnadi, Pak Ustadz Busnadi Cibicu, luar biasa. Kabutan buat pejuang PAI dari Cibicu, aslinya Tasik, sekarang sudah tulen nih, Kuningan. Penghadapan. Kamera siapa kamera? Ayah, gampang sekali. Ya, jadi kalau menghadapi anak-anak yang bullying, yang apa ya, menciptakan keamanan kelas, kita ice breaking 2 ya, ambil kita berhadapan ya. Modelnya gini, yang dulu ikuti. Oke, aku dan kamu saling berkaca pinggang, terus pernah wajah yang cerah. Wow, kemudian saling berkaca pinggang. Wow. Aku dan kamu lalu berjabat tangan. Wah, ya, udah mulai nih Isra perdamaian ya. Hati-hati dalam partai politik seperti ini. PKI ya, saling berjabat tangan. Wah, aku dan kamu lalu bertepuk tangan. Wow, aku dan kamu berpelukan. Siap semuanya siap? Oke, pasangannya. Ya, pasangannya siap diapresiasi sebagai saudara seiman. Oke. Ya, sama-sama ya. Video, kamera, action. Aku dan kamu saling berkaca pinggang. Wah. Aku dan kamu lalu berjabat tangan. Wah. Aku dan kamu lalu bertepuk tangan. Aku dan kamu berpelukan. Oke, sekali lagi kita nyanyikan bersama buat anak didik kita nanti sepulangnya dari sini. Siap semuanya? Nyanyikan bersama, jangan takut error ya. Oke. Oke, 1, 2, 3. Aku dan kamu saling berkecap pinggang. Wow. Aku dan kamu lalu berjabat tangan. Wow. Aku dan kamu lalu bertepuk tangan. Aku dan kamu berpelukan. Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Oke, selanjutnya adalah membuat musik dan lagu karya Bapak Ibu dalam hitungan 1 detik saja. Kita tahu bahwa lagu Abu Lahab, kisah Abu Lahab, ya, kisah Nabi di periode Mekah, lalu kelas 6, CP-nya apa? Maka jangan selalu sedih-sedih. Ada lagu-lagunya ya. Seperti itu. Namun mohon maaf ya, Bu Presiden,
bisa tolong panggil ya, nanti berarti materi Pak PS Ali, aplikasi yang tadi kita bikin modul aja kerja Bapak itu dalam waktu cepat. Bikin pulang dalam waktu cepat, bikin modul proyek bersama Bapak PS Ali menggunakan aplikasi yang tadi. Nanti dan di sini kebanyakan mengenalkan bahwa teknologi sudah bisa seperti ini, gitu kan? Nanti prakteknya. Oke, Bapak Ibu. Tepuk tangan buat ketua kita. Lu akan kabur, biar pakainya keren ini. Ya. Oke, Bu, usia berapa? Oke, apa yang melatar belakangi Ibu? Kok mau tahu dengan anak muda ya? Guru milenial kelahiran 2010 ya, lalu mengembangkan IT satu persatu, enggak mesti diserap semua 100%. Satu aplikasi aja yang dibawa pulang udah hebat. Pertanyaannya, motifnya apa? Kok mau cabut jauh ya? Peduli tapi 150 ya. Aplikasi saya ini yang walaupun saya tak insya Allah. Masya Allah, tepuk tangan luar biasa. Lalu Bapak apa siapa namanya? Dari SMP sampai sekolah. Usia sekarang 50 tahun. Pak, selama ini paradigma di masyarakat bahwa guru itu Ustaz Kiai dan satu spesies dengan mereka itu kan sudah dinobatkan seksi yoga, ngurus jenazah, kawin sarungan, OPH, mana ada modern-modernnya, betul nggak? Lalu sekarang buat yoga paradigma itu, betul tidak? Nah, apa yang Bapak rasakan? Ya, sementara kita wajah dari Bapak imam, ya Allah jadikan aku leader, pemimpin atas komunitas takwa. Di antaranya komunitas IT, semoga tetap di garda depan. Pulang dari situ guru-guru kaget, wah pulang dari ayat kok udah bisa begini ya, udah bisa Google. Nah, apa kesan Bapak setelah melewati ini semua? Tadi ada bisa merubah lisan jadi tulisan, ada tanya jawab dengan begini. Ya. Ternyata dunia kita sudah seperti ini. Belum anak-anak sudah senang apa IT-nya? Oke, Pak, silakan curhatkan apa yang ada di hati Bapak. Setelah saya menerima materi yang tadi pertama dari Pak A, kemudian dari Pak Asep, alhamdulillah, yang jadi jalan saya menjadi kalau bahasa sebenarnya jangkau. Kenapa ilmu tersebut tidak dari dulu ditemukan ilmu tersebut, sehingga mempermudah saya ketika menyampaikan materi bisa di depan kelas. Ternyata dengan teknologi yang baru-baru ini sangat memudahkan bagi kita sebagai tenaga kependidikan untuk mengerjakan administrasi tentang kita sebagai guru, baik dalam pembuatan soal atau pembuatan konten atau materi-materi yang lain-lainnya. Jadi Bapak sepakat ya, teknologi itu ada manfaatnya ya Pak. Oke, tapi kita nggak bisa menutup mata bahwa itu ibarat dua sisi mata uang. Betul nggak? Karena terbintangkan dengan teknologi, serba cepat, serba otomatisasi, tapi kadang lelet untuk kewajiban kerja yang sudah menjadi pola habit atau kebiasaan yang sudah kita bangun dari bangun subuh sampai tidur lagi. Nah itu kan menjadi dua sisi mata uang. Dan itu ada di teknologi. Yang mau ke surga di sana ada kajian-kajian dulu, betul nggak? Ada aplikasi bahasa Arab dan sebagainya. Tapi yang sudah terlanjur mencita-citakan neraka juga banyak ya. Penjualan segmen ya. Kemudian tinggal barcode, dipermudah semuanya. Nah, gimana tuh Pak menyikapi itu anak-anak Bapak dikerenkeun tina HP damel biasa tos zaman di wawalan HP 24 jam kurang nyari, betul nggak? Nah, kira-kira gimana? Gambar. Terima kasih. Anak-anak sekarang sudah dari mulai kita saja sudah mulai mengenal HP yang besar-besar. Nah,
kita sebagai tenaga pendidik harus bisa bijak memperingatkan kepada anak didik untuk bisa membagi-bagi waktu tentang penggunaan HP. Utamanya kita sebagai anak sekolah, untuk lebih banyak membuka HP yang lebih bermanfaat, yang lebih membantu dalam kegiatan belajar mengajar. Oh, masih besar sekali. Kalau kita sebagai guru hanya terbatas di sekolah maksudnya dari jam 7 sampai jam 1, yang lebih banyak adalah bapak dan orang tuanya yang di rumah yang bisa mengendalikan penggunaan HP bagi anak-anaknya. Itu saja. Tepuk tangan untuk dua keseruan kita. Semangatnya patut dicontoh, masih usia tak lagi muda, namun untuk sesi habis zuhur, insya Allah pembuatan modul project, pembuatan soal assessment di bawah satu tip ya. Kecerdasan buatan masih sangat tinggi, masih sangat tinggi, cuma di situ sudah terintegrasi di PMN komisi ya. Jadi nanti di PMN kita bisa bersama profesi di sesi selanjutnya. Misalnya, tolong buatkan PPK kelas 3 PHI dengan latar belakang masalah. Tulis-tulis ada yang masih belum baca, tulis aturannya belum baca. Tolong buatkan sebanyak 10 halaman dengan 10.000 kata dengan ukuran kertas folio masih atas setiapnya di bawah kanan kiri dan bentuknya adalah jadi ada proses paradigma yang dulu nomor itu diharapkan, sekarang bisa jadi hal yang disitu. Ya, wahai anak didik nanti pulang rumah buka ini ya. Kalau ada project drama di pasal bulan yang menetapkan waktu ketika itu beliau berkomentar, saya Muhammad, apakah ini kami kumpulkan dalam sudut latar kalau buatkan ini dialog pendek untuk film berdurasi 3 menit. Ini jangan pakai lama. Yang keluar, ya, yang keluar. Siapa yang akan mengeluarkan Abu Lahab di kelas kita? Siapa yang akan mengeluarkan Ummul Iman istri Abu Lahab? Kita tinggal menjawabnya. Itu dominan. Jadi gimana kita mau apa sih? Web atau a priori mau IT ini atau mau ya, seperti itu. Mungkin bisa iya. Materi lain yang tidak sempat tersampaikan karena biasanya desain workshop dari saya itu bersama atas permintaan direktur dari Kementerian biasanya mungkin diberi 3 hari ya. Tapi ini dipaksa ibaratkan dalam 1 hari ya. Makanya kami lumayan amal-amal. Maka materi yang tidak tersampaikan ini dan nanti kita adakan ruang kolaborasi berbasis WhatsApp dan juga jadi kalau sudah ada di sana kita tinggal belajar bersama. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini
beberapa penyakit yang harus kita sembuhkan dan pastikan bubar dari ini penyakit itu sudah tidak ada lagi. Kalau penyakit yang pertama kolesterol itu bisa komplikasi, yang itu pastikan hal ini ya. Nah, jangan buru-buru ya, karena kalau makan kalau kita ya, jangan langsung main semua kita sedikit saja. Mau beli dulu juga boleh, mau beli dulu boleh. Penyakit kedua adalah kulit kurang tahan, jadi buru-buru kayak harus orang memainkan dulu semua. Kemudian yang ketiga adalah tidur, misalnya tidur mengeluh, Nah, Bapak Ibu, mari kita ingatkan bersama untuk hijrah bersama-sama dari dulu jauh menjadi dulu terakhir ini, dari proses menuju menuju. Oke, semuanya siap? Oke, mohon maaf berdiri semua dan harus bersuara yang bukti kesiapan kita dan seperti biasa tetap akan kita setiap barisan ada perhatian untuk memvideo, lalu video aktivitas kita dari pembukaan yang tadinya bisa sampai Oke, silakan berdiri Bapak Ibu, semuanya harus bersuara. Lagunya paham? Berarti semua sudah mudah-mudahan. Ya, video dulu. Oke, wajib kami. Boleh kita Pak, silakan. Saat belum hijrah. Jelas nggak? Malu aku malu. Oke, artinya mungkin iman. Mengajarnya kau itu dulu sebelum diayok ya. Meski ikutan dibuat berkumpul sertifikat, gaji habis disingkat, mental jumur berkawan. Ada aja alasannya. Nih ya, pokoknya sertifikasi cuan depan di teknologi bersama. Sungguh aneh tapi nyata di negeri sana. Bukan di kita ya. Sengaja tak berubah sejak zaman abad. Pada siapa minta bantu untuk meningkatkan mutu. Proses magang dan mengajar aplikasi menyenangkan. Itu harapan kita sebuahnya dari sini. Jadi kegemaran anak, ya mereka tidak kehilangan fiturnya, ya sehingga mencari internet fitur lain. Luar biasa sekali pengaruh teknologi. Oke, mau semuanya mau? Berubah, siap, sepakat, senang juga. Mau kita mau. Bukan lembaran baru, karena kita ingin anak yang berkarakter, cerdas berliterasi, tanpa religi. Semuanya selalu diawali ya. Bismillah, yuk kita mulai. Sungguh
sungguh aneh tapi nyata. Di mana? Di negeri sana. Kuning ama udah enggak, ya bukan? Ngajar masih jatuh, IT kering religi. Insya Allah utakan sekiranya ibu bermutu cerdas literasi digital tanpa harus merusak mental. Pengawas PAI tetap dibutuhkan. Teknologi melaju sudah dirasakan tanpa dikawal oleh norma-norma kekayaan kacau kebablasan. Literasi yang tidak memuarakan anak didik pada penguatan tauhid kepada Allah, literasi yang kebablasan. Bismillahirrahmanirrahim. Tepuk tangan buat kita semua. Dan selamat isoma, istirahat, sholat, makan. Oke. Wa mangga atuh wa utik putra wayaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum